Assalamualaikum Sobat Football United. Oke, langsung saja. Sudah gue bikin reviewnya pertandingan menghadapi Burnley. Kali ini rating pemain Manchester United. Manchester United bermain imbang 2-2. Ada 30 total shots dari Manchester United ke gawang Burnley, tapi hanya bisa mencetak 2 gol. Sementara Burnley ada 7 kali ke gawang Manchester United dan mereka juga bisa mencetak 2 gol. Ya, langsung aja. Pertandingan sebenarnya mengecewakan sih. Gue berharap Manchester United bisa menang dan gue merasa sebenarnya Manchester United seharusnya bisa menang. Penjaga gawang, Sean Elements, 2 kali gawangnya kebobolan. Gol kedua dari Burnley menurut gue bola yang cukup sulit ya untuk bisa diatasi. Secara keseluruhan sebenarnya Sean Elements tidak bekerja cukup banyak karena memang ancaman dari Burnley tidak cukup banyak juga. Passing akurasinya 75%. Ada, sebentar, berapa kali penyelamatan yang dilakukan oleh... Tidak ada penyelamatan yang dilakukan oleh Sean Elements ya. Hanya ada 1 high claims yang dilakukan oleh Sean Elements. Gue beri dia nilai 6. Diogo Dalot, posisi fullback sebelah kanan. Balik lagi sebagai fullback, fungsinya berbeda dengan wingback. Tacklingnya dia 100%. Duels dari Diogo Dalot juga 100%. Gue tahu memang ada banyak yang mengkritisi Diogo Dalot, tapi di pertandingan ini menurut gue dia tampil cukup bagus ya. Seperti gue katakan tadi, atribut statistiknya mengatakan seperti itu. 100% tackling, 100% duel. Lalu apalagi nih? Passing akurasi dari Diogo Dalot 88%, angka yang juga cukup bagus menurut gue. Ada satu total shots ya yang dilakukan oleh Diogo Dalot. Gue ingin lihat apakah dia tidak ada crossing kalau yang dari gue lihat ini. Oh, ada satu crossing tapi tidak berhasil. Minim benar crossing dari seorang Diogo Dalot. Tapi secara keseluruhan dia tampil cukup oke di pertandingan ini. Gue beri dia nilai 7. Eden Heaven yang mencetak gol bunuh diri di pertandingan tadi tampil tidak cukup baik menurut gue ya, terutama di awal-awal babak pertama. Walaupun demikian dia memberikan kontribusi tackling 100%. Ada 7 duels, 4 berhasil dimenangkan, ada 6 recoveries, passing akurasinya 92%, dribbling suksesnya juga 100%. Menurut gue ya dia bisa memperbaiki penampilannya. Walaupun demikian, beberapa kali serangan Burnley sempat membuahkan momentum yang berbahaya, tapi volume frekuensi dari serangan Burnley sendiri pun juga tidak banyak. Gue sebenarnya lebih berharap Eden Heaven ini punya inisiatif untuk melakukan serangan, terutama ketika dia sedang bermain, terutama juga di babak pertama, tapi itu tidak banyak terjadi menurut gue di pertandingan tadi. Gue beri dia nilai gol bunuh diri bukan karena kesalahan dia berusaha untuk memblok bola tersebut, tapi tidak beruntung ya. Gue beri dia nilai 6. Lisandro Martinez tampil 90 menit, ada 9 duels, 6 berhasil dimenangkan, ada 6 recoveries. Cukup aktif menurut gue dalam melakukan situasi bertahan ya, aksi-aksi bertahan dan juga menyerang. Ada 94% passing akurasi dari Lisandro Martinez. Dribbling juga luar biasa, 100% usahanya, dan ini banyak dilakukan dalam rangka untuk membantu ataupun build up lini serang Manchester United. Ada beberapa bola juga menurut gue luar biasa yang diberikan Lisandro Martinez. Salah satunya bola kepada Bruno Fernandes yang tendangannya membentur tiang ya di babak kedua. Gue beri dia nilai, ya tapi dia ada kesalahan sih menurut gue di gol kedua dari Burnley. Harusnya dia bisa lebih ketat dalam mengawal pemain Burnley sebelum melepaskan tendangan itu. Gue beri dia nilai 7 di pertandingan tadi. Luke Shaw yang tampil balik lagi sebagai fullback sebelah kiri. Tampil 90 menit Luke Shaw. Tacklingnya 100% luar biasa. 9 duels, 6 berhasil dimenangkan, sangat aktif sekali. Ada 7 crossing, tidak ada yang menemui sasaran. Ada 2 key passes, 98% passing akurasinya. Tampil cukup baik menurut gue Luke Shaw di pertandingan ini. Tapi dari sisi crossing ya memang sangat diandalkan, kelihatan seperti itu Luke Shaw untuk bisa melakukan crossing dari sisi kiri, tapi akurasinya tidak cukup oke. Namun demikian menurut gue dia cukup bagus juga di pertandingan tadi. Gue beri dia nilai 7 Luke Shaw di pertandingan menghadapi Burnley tadi. Oke. Casemiro ada kesalahan di gol pertama dari Burnley. Ada crossing 100% yang dilakukan, ada 4 umpan kunci. Key passes, 86 passing akurasinya. Di pertandingan tadi ada 3 total shots.
tacklingnya 100%, lalu 12 kali duels 4 berhasil dimenangkan. Ya, ada 1 clearance, 7 recoveries. Gue menilai Casemiro sempat beberapa kali agak kesulitan ketika harus mengcover, terutama di babak pertama ya terlihat betul, harus mengcover area yang cukup luas bagi gelandang bertahan. Dan menurut gue ini kan merupakan masalah, dalam tanda kutip, masalah klasik dari Manchester United dengan sistem 4-2-3-1. Di mana ya Casemiro tampil agak kesulitan. Cuma di pertandingan tadi nampaknya dia berbagi tugas dengan seorang Ugarte. Dan Ugarte bisa mengcover, membantu, mensupport posisi dari Casemiro menurut gue di pertandingan tadi. Setelah Bruno Fernandes ditarik, gue juga melihat Casemiro nih nampaknya juga diandalkan untuk bisa memberikan bola-bola yang lebih kreatif ke lini depan, tapi itu tidak banyak terjadi. Gue beri dia nilai 7. Ugarte di sisi lain. Ugarte tampil mobile menurut gue di pertandingan tadi. Walaupun demikian gue juga heran ya dia tidak tampil 90 menit. Digantikan Selassie di menit 84. 87% passing akurasi dari Ugarte. Ada 3 total shots. Dribblingnya 100%. Tacklingnya 4 kali. 3 berhasil dimenangkan. 13 kali duel. 7 berhasil dimenangkan. Ada 2 interception. Seperti gue katakan ya, dia berusaha untuk bisa mensupport lini tengah. Di babak pertama dia juga punya keberanian menurut gue untuk berusaha menembus lini pertahanan Burnley dari tengah. Gue pikir Ugarte mengalami pertandingan yang cukup bagus di kandang Burnley tadi. Beberapa kali dia juga mampu memotong aliran serangan dari Burnley ya. Gue beri dia nilai 7 di pertandingan tadi, mungkin 7 lebih ya. Kalau Casemiro mungkin 7 pas, kalau ini agak 7 lebih. Tapi untuk gue berikan 8 kayaknya masih terlalu ketinggian. Cunha di pertandingan tadi, gue beri nilai 6 di posisi yang tidak biasa dia tempati. Ada 3 total shots yang diberikan oleh Cunha, ada 3 dribbling, 2 berhasil dimenangkan, 78% passing akurasinya, ada 1 key passes. 6 duels, 4 berhasil dimenangkan. Cunha yang didatangkan ke Manchester United untuk memperkuat penyerangan sistem 3 back harus tampil berbeda di sistem 4 back ya, 4-2-3-1. Tampil agak melebar di babak pertama, tidak berjalan. Di babak kedua tampil agak lebih ke tengah. Di situ dia bisa lebih memberikan impact, tapi tetap tidak maksimal menurut gue. Dan ini salah satu konsekuensi ketika mengganti sistem di mana pemain sudah didatangkan untuk memperkuat sistem sebelumnya ya kan. Gue beri dia nilai 6, tidak cukup oke menurut gue penampilan dari Cunha di pertandingan tadi. Dorgu memberikan 1 assist. Agresivitas dari Dorgu nampak diandalkan di sisi sebelah kiri. Ada 5 key passes, sangat banyak sekali nih ya, 5 key passes. Ada 1 big chances created. Ada menurut gue di babak pertama kesempatan Dorgu untuk mencetak gol. Memang bolanya tidak masuk, tapi usaha dia untuk melakukan chip ya. Ada bola big chances created tadi oleh Bruno Fernandes karena tidak jadi assist. Cukup bagus juga, dan sebenarnya usaha dari Dorgu cukup oke. Cuman ya dia memang bukan seorang finisher dan dia bisa mencip bola itu menurut gue juga sudah cukup bagus gitu loh. Tapi sayang memang bolanya tidak cukup cepat bergulirnya sehingga masih bisa dibuang oleh pemain Burnley. Tidak beruntung menurut gue seorang Dorgu. 83% passing akurasi, ada 7 crossing, tapi 3 lumayan nih, 3 berhasil ya. Termasuk dia membuat 1 assist. Ada tacklingnya 100%, sangat aktif dalam melakukan duels, ada 18 duel, 11 berhasil dimenangkan. Gue beri Dorgu nilai 8 di pertandingan tadi ya. Luar biasa sih menurut gue. Memang lebih banyak mengusahakan dari sisi agresivitas, tapi menurut gue melihat dari angka-angka ini dan melihat juga permainan tadi yang diperhatikan oleh Dorgu, secara keseluruhan menurut gue dia tampil cukup bagus di pertandingan tadi. Oke, Kapten Bruno Fernandes 1 assist dan memiliki 1 peluang juga membentur Mistar. Ada 2 big chances created, jadi bisa ada 2 lagi assist sebenarnya yang bisa diberikan oleh Bruno Fernandes tapi tidak terjadi gol. Ada 5 key passes, crossing 8 kali, 4 yang berhasil, 88% passing akurasi. Ada 1 total shots ya dan 1 terkena tiang tadi. Tacklingnya 100%. Tidak cukup banyak melakukan duels, berbeda dengan posisi lini tengah di sistem 3 back. Gue beri Bruno nilai 8 di pertandingan tadi. Dan kualitas permainan Manchester United memang terlihat berbeda setelah Bruno ditarik. Menurut gue seperti itu ya. Gue beri dia nilai 8 di pertandingan tadi. Memberikan perbedaan betul di situasi lini tengah bagian serangan dari Manchester United. Benjamin Sesko.
Ya, ini pemain yang paling berbahaya menurut gue di pertandingan tadi dengan 2 golnya. Ada 8 total shots, 7 on target, 1 terblok. Macam-macam situasinya. Ada yang memang situasinya dia kurang memberikan power, ada yang ya sudah terbaca oleh kiper, ada juga sundulan yang sayang masih bisa diselamatkan oleh kiper. Menurut gue dia tampil tajam. Ada situasi mungkin kekurangan kualitas ketika dia melakukan shooting ke arah ataupun eksekusi bolanya, tapi juga banyak karena lini belakang Burnley bisa menutup bola tersebut, misalnya di blok ataupun juga kiper yang berhasil membuat penyelamatan. Tampil berbahaya menurut gue Šeško di pertandingan tadi dengan 2 golnya. Duels pun 16 kali dilakukan dan 9 berhasil dimenangkan, luar biasa. Menurut gue Šeško dengan 2 golnya sekali lagi, ya walaupun bisa aja mungkin komentar mengatakan harusnya dia bisa mencetak banyak gol bang, dia banyak syuting bla 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 bla. Tapi gue sudah jelaskan dan akan gue ulangi lagi. Ya ada beberapa bola memang kurang power, kurang tajam, tapi banyak juga karena save yang dilakukan oleh kiper, posisi kiper sudah bagus ataupun pemain belakang yang melakukan blok terhadap usaha dari Šeško. Tapi dia bisa mencetak 2 gol. Gue beri dia nilai 9 di pertandingan tadi. Benjamin Šeško, pemain yang paling berbahaya menurut gue bagi Manchester United. Oke. Leny Yoro menggantikan Eden Hazard, tidak cukup banyak kontribusi yang dilakukan. Menurut gue beri dia nilai passing akurasinya 100% ya. Luar biasa. Ada 2 clearance. Ya tampil cukup oke menurut gue beri dia nilai 6 di pertandingan tadi. Mason Mount gue beri dia nilai 6 juga di pertandingan tadi. Tidak cukup banyak merubah situasi di atas lapangan ya ketika dia tampil menggantikan Bruno Fernandes. Berbeda impact yang diberikan. Kobbie Mainoo tampil menggantikan Casemiro. Ya, gue belum bisa melihat sebuah kualitas yang luar biasa dari seorang Kobbie Mainoo di pertandingan tadi walaupun dengan sistem yang berbeda. Dribblingnya 100%, tapi dia tidak memberikan kontribusi yang signifikan untuk sisi penyerangan Manchester United, terutama dalam usahanya untuk mencetak gol ketiga ya Manchester United. Gue beri dia nilai 6 di pertandingan tadi. Joshua Zirkzee juga gue beri nilai 6. Joshua Zirkzee sebenarnya bisa lebih kurang lagi ya. Tidak cukup banyak impact yang diberikan oleh Joshua Zirkzee di pertandingan tadi. Gue tadi berpikir Joshua Zirkzee tampil di depan bersama dengan Benjamin Šeško, tapi dia justru ditempatkan di belakang Benjamin Šeško dan tidak cukup banyak menurut gue memberikan kontribusi di sisa pertandingan tadi. Šalesi tidak gue beri rating ya karena tampil di bawah 10 menit walaupun ada usaha yang luar biasa yang dilakukan oleh pemain muda ini, nampak kepercayaan diri dan juga punya potensi yang besar. Darren Fletcher tampil dengan sistem yang berbeda dengan Ruben Amorim, 4 back. Menurut gue apa yang diinstruksikan, apa yang dipersiapkan di babak pertama tidak cukup berjalan dengan baik ya. Bahkan Manchester United ketinggalan dulu walaupun dominan di pertandingan tadi. Ada usaha yang dilakukan dengan merubah taktik di babak kedua. Misalnya menempatkan Cunha lebih ke tengah, tempo juga dinaikkan, terlihat seperti itu, agresivitas pun juga demikian, dan cukup bagus ya, Manchester United bisa mencetak 2 gol. Cuman yang gue jadikan pertanyaan selanjutnya adalah pergantian-pergantian yang dilakukan, karena pergantian-pergantian yang dilakukan justru membawa penurunan kualitas Manchester United di atas lapangan. Gue tidak tahu alasan pergantian tersebut, apakah memang misalnya mengganti Bruno Fernandes karena memang situasi fisik dari Bruno yang belum siap untuk bermain dengan menit bermain yang sangat banyak, atau memang karena situasi taktikal. Tapi apapun itu yang diputuskan membawa perubahan kualitas dari Manchester United. Gue beri dia nilai 6. Bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.